Yuk, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman dan Ibu. Pada video kali ini, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang financial statement, analysis of PT Nippon Indosari, Korpindo Tbk. Nah, untuk anggota kami sendiri terdiri dari, yang pertama itu Jordan, yang kedua ada Tasya, ketiga ada Kunajwa, keempat ada saya sendiri, Muhammad Rafi, dan yang terakhir ada Fairizky Nabil. Boleh, di next. Nah, untuk table of contents sendiri, di sini kita ada 5. Yang pertama itu ada introductions, kedua ada company profile, ketiga itu ada financial ratio calculations, keempat ada analysis dan interpretations, dan yang terakhir ada conclusion and recommendations. Baik, untuk introduction sendiri, case background and purpose of analysis. Nah, yang pertama itu ada case background, yaitu analisis laporan keuangan, membantu menilai eh, profi- profitabilitas company, terus efisiensi aset, stabilitas operasional suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, terus selanjutnya ada perusahaan yang dipilih adalah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Sari Roti. Nah, alasan kami sendiri itu karena merupakan produsen roti massal terbesar di Indonesia dan produknya sangat luas pasarnya atau dikonsumsi. Terus yang selanjutnya ini Sari Roti ini rutin menerbitkan laporan tahunan sehingga memungkinkan kami melakukan penilaian kinerja untuk periode 2022 sampai 2024. Dan untuk analis ini lakukan untuk mengetahui apakah Sari Roti ini tetap menjadi opsi investasi yang kuat dan layak. Dan terus selanjutnya ada purpose of analysis. Eh, jadi menilai kinerja keuangan Sari Roti selama tahun 2022 sampai 2024. Terus adanya compare atau membandingkan beberapa rasio utama, ada likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Selanjutnya ada provide atau memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan perusahaan saat ini. Terus yang keempat ada yang membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan ini selama 3 tahun. Boleh di next, yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. ya selanjutnya ada bagian company profile. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Nippon Indosari Kopindo Tbk atau yang lebih dikenal dengan merek Sari Roti. Sari Roti adalah perusahaan roti terbesar di Indonesia yang menjadi pemimpin pasar untuk produk roti yang mass production. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1995, hasil kerjasama antara pengusaha Indonesia dan Shikishima Baking dari Jepang, salah satu produsen roti ternama. Selama lebih dari 2 dekade, Sari Roti telah berkembang menjadi perusahaan dengan jaringan distribusi yang luas dan produknya dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan juga dikenal karena standar kualitasnya yang konsisten, modern, dan terjamin. Selanjutnya ada di selanjutnya ada operational facilities. Eh, Sari Roti ini berlokasi pabriknya di Cikarang, Purwakarta, Semarang, Pasuruan, Medan, Makassar, dan Cikande. Sedangkan head office-nya ada di Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya ada core business activities. eh Sari Roti ini memproduksi eh, roti roti, roti manis dan kue-kuean. Distribution channels-nya ke minimarket, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, agen, dan eh, toko-toko lokal. Visi dari Sari Roti adalah menjadi perusahaan roti yang terpercaya dan paling disukai oleh masyarakat. Sedangkan misinya
berfokus pada penyediaan produk roti dan kue yang berkualitas tinggi, aman, halal, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada eh, beberapa tonggak penting perkembangan dari perusahaan. Di tahun 1995, perusahaan resmi berdiri dan memulai pembangunan pabrik pertama di Cikarang. Lalu di 2000-an ekspansi signifikan dengan pembukaan beberapa pabrik baru di berbagai wilayah Indonesia. Lalu di 2010, Sari Roti melantai di Bursa Efek Indonesia dan meraih kode saham Roti. Lalu di 2015 sampai 2020, perusahaan terus memperluas kapasitas produksi serta memperluas jalur distribusinya. Lalu di 2024, Sari Roti melakukan modernisasi fasilitas pabrik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Milestones ini menunjukkan bagaimana perusahaan berkembang konsisten dari skala kecil hingga menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Selanjutnya ada market position dan competitive strength. Dengan pengalaman hampir hampir 30 tahun, Sari Roti memiliki posisi pasar yang sangat kuat. Perusahaan memimpin industri roti dengan pangsa pasar yang besar dan loyalitas konsumen yang tinggi. Keunggulan kompetitifnya meliputi kualitas produk yang stabil, distribusi yang luas, serta inovasi produk yang terus-menerus. Faktor-faktor ini menjadikan Sari Roti tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan industri makanan. Dengan demikian pemaparan untuk eh, bab satu mengenai company profile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan kondisi likuiditas Sari Roti atau seberapa mampu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang paling cepat dicairkan. Next. Kalau kita lihat dari datanya, likuiditas Sari Roti mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai 2024. Yang pertama, asetes rasio turun dari 1,86 ke 1,45. Walaupun tren ini menurun, nilai asetes rasio yang masih berada di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu membayar kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Jadi, secara teori masih aman. Hanya saja likuiditasnya memang melemah. Masalah utamanya ada di pengelolaan piutang. Average collection period naik tajam dari 22 hari menjadi 41 hari. Artinya pelanggan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk membayar. Ini juga terlihat dari turunnya receivable turnover dari 16,59 ke 9,01. Lalu inventory turnover juga sedikit menurun, yang berarti perputaran stok tidak secepat sebelumnya. Jadi secara keseluruhan, likuiditas Sari Roti masih dalam batas aman. Tapi kualitas arus kasnya melemah karena piutang tertagih lebih lama. Dari sisi investor, ini penting untuk diperhatikan karena arus kas adalah fondasi untuk pendanaan operasional dan pertumbuhan jangka panjang. Next. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian struktur pendanaan untuk melihat bagaimana Sari Roti membiayai asetnya. Apakah lebih banyak menggunakan utang atau modal sendiri? Next. Dari sisi pendanaan, Sari Roti menunjukkan peningkatan penggunaan utang dalam 3 tahun terakhir. Deprasio naik dari 0,35 di 2022 menjadi 0,49 di 2024. Ini berarti hampir 50% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya struktur pembiayaan perusahaan bergerak menjadi lebih agresif dan risikonya ikut meningkat. Namun kalau kita lihat times interest earn, angkanya masih sangat kuat. 8,29 kali di 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun leverage meningkat, Sari Roti masih punya kemampuan yang sangat baik untuk menutupi beban bunganya. Perusahaan tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan membayar bunga. Kesimpulannya, ada peningkatan risiko dari sisi utang, tetapi secara keseluruhan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya masih aman. Bagi investor, ini artinya perusahaan masih stabil. Hanya saja level utangnya perlu diawasi agar tidak menekankan profit di masa depan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada financial ratio calculation, asset management efficiency ratio. Nah, di sini ada dua rasio, yaitu total asset turnover dengan formula sales dibagi total aset. Nah, di tahun 2022
dengan hasil 0,92, 2023 ada 0,97, dan 2024 ada 1,05. Selanjutnya ada fixed asset turnover dengan formula sales dibagi net fixed asset di tahun 2022 ada 1,58, di tahun 2023 ada 1,51, dan 2024 ada 1,56. Next. Nah, selanjutnya adalah aset manajemen efisiensi. How efficient is the management? How efficient is the management? Pertama, kita melihat bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan membaik, terutama di tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan total aset turnover atau TATO dari 0,95 di tahun 2022 menjadi 1,05 di tahun 2024. Artinya, setiap aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan penjualan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, perusahaan semakin efektif memanfaatkan total asetnya untuk menciptakan pendapatan. Nah, kedua, pada bagian aset tetap, ada pola yang menarik nih. Fixed asset turnover memang sempat turun nih di 2023, tapi kemudian naik kembali menjadi 1,56 di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa aset tetap seperti mesin, pabrik, dan peralatan produksi digunakan secara optimal pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa manajemen melakukan perbaikan dalam operasional sehingga aset tetap memberikan output yang lebih efektif. Secara keseluruhan, efisiensi pengelolaan aset perusahaan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2024. Peningkatan ini merupakan sinyal positif bahwa operasi perusahaan semakin produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ke depan. Dengan aset yang digunakan lebih efisien, peluang untuk mencari profitabilitas yang lebih tinggi juga semakin membesar. Next. Selanjutnya adalah Financial Ratio Calculation Profitability Ratio. Nah, yang pertama itu ada rasio OROI dengan formula operating income dibagi total aset dengan threshold tahun 2022 ada 0,155, 2023 ada 0,121, dan 2024 ada 0,139. Selanjutnya ada OPM dengan formula operating income dibagi sales tahun 2022 ada 0,162, 2023 ada 0,125, di tahun 2024 ada 0,132. Lalu selanjutnya ada NPM atau diformulakan net income dibagi sales tahun 2022 ada 0,110, 2023 ada 0,087, 2024 ada 0,92. Selanjutnya ada ROE dengan formula net income dibagi total equity tahun 2022 ada 0,61, tahun 2023 ada 0,139, tahun 2024 ada 0,157. Selanjutnya ada GPM dengan formula gross profit dibagi revenue. Di tahun 2022 ada 0,530, tahun 2023 ada 0,541, di tahun 2024 ada 0,546. Selanjutnya ada ROA dengan formula net income dibagi total aset di tahun 2022 ada 0,105, tahun 2023 ada 0,85, tahun 2024 ada 0,97. Next. Jadi profitability analysis has different earned equity returns, profitability trend. Nah, pertama dari sisi profitabilitasnya nih, kinerja perusahaan sempat menurun di tahun 2023, namun berhasil membaik kembali tahun 2024. Hal ini terlihat dari indikator operating return on investment OROI yang awalnya 0,155 turun ke 0,121 tahun 2023, lalu naik lagi nih menjadi 0,139 di tahun 2024. Begitu juga dengan operating profit margin atau OPM dan net profit margin. Keduanya mengikuti pola yang sama, turun tahun 2023 dan kembali meningkat di tahun 2024. Artinya, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan itu kembali menguat. Nah, kedua, untuk pengembalian kepada pemegang saham dan efektivitas penggunaan aset. Kita melihat bahwa return on equity atau ROE dan return on asset ROA memang turun nih pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, kedua rasio ini kembali meningkat meskipun belum tercapai level setinggi tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam fase pemulihan setelah penurunan di tahun sebelumnya. Ketiga, dari sisi efisiensi biaya produksi, ada hal yang sangat positif nih dari gross profit margin atau GPM. Justru meningkat setiap tahun termasuk tahun 2023 dan 2024. Kenaikan GPM ini menandakan bahwa perusahaan mampu mengendalikan biaya produksi dengan baik, sehingga margin laba kotor terus membaik meskipun ada tekanan di area profitabilitas lainnya. Nah, secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan stabilitas operasional yang baik di tahun 2024. Peningkatan profitabilitas dan kontrol biaya yang konsisten menjadi sinyal bahwa perusahaan berada di jalur yang benar untuk pertumbuhan ke depan. Nah, bagi investor, profitabilitas ini penting karena menjadi penentu utama nilai perusahaan dalam jangka panjang. Next.
Nah, overall interpretation atau what does this mean for investors? Pertama, dari sisi kekuatan perusahaan, di tahun 2024 menunjukkan sinyal positif yang sangat kuat yang seperti saya bilang tadi. Sari Roti berhasil meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, yang artinya perusahaan bisa menghasilkan output yang lebih besar tanpa harus meningkatkan beban biaya secara signifikan. Selain itu, aset turnover yang lebih tinggi menggambarkan bahwa setiap aset yang digunakan menghasilkan penjualan yang lebih efektif dibanding tahun sebelumnya. Profitabilitas juga kembali naik setelah sempat turun tahun 2023, menunjukkan bahwa perusahaan mampu bangkit dan memulihkan kinerjanya. Nah, dan yang paling menarik nih, yang saya bilang tadi, gross profit margin-nya di GPM terus meningkat setiap tahun. Ini adalah indikator penting bahwa perusahaan sangat solid dalam mengelola biaya produksi dan tetap tahan terhadap tekanan ekonomi. Nah, investor juga perlu nih melihat bagian-bagian ini. Likuiditas perusahaan melemah karena penagihan utang yang lebih lambat. Di saat yang sama, debt ratio meningkat cukup signifikan, menandakan ketergantungan lebih besar terhadap pendanaan basis utang. Nah, hal ini bisa memunculkan risiko jangka panjang hingga menengah jika tidak dikelola dengan hati-hati. Meskipun demikian, prospek ke depan tetap sangat positif, walaupun terdapat peningkatan utang dan likuiditas yang sangat menurun, perusahaan menunjukkan operasi yang membaik secara konsisten dan profitabilitas meningkat. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa dalam jangka panjang, perusahaan pada posisi yang kuat dan stabil terus berkembang. Yang penting adalah manajemen terus-menerus menjaga arus kas dan memonitor tingkat utang agar risiko tetap terkendali. Nah, secara keseluruhan, untuk investor, pemulihan di tahun 2024 membuktikan bahwa Sari Roti memiliki ketahanan bisnis yang baik dan mampu beradaptasi setelah tantangan di tahun 2023. Jika tren positif ini terus berlanjut, perusahaan berpotensi memberikan pertumbuhan jangka panjang yang stabil yang membuat Sari Roti tetap menjadi peluang investasi yang menarik nih bagi calon investor. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis komprehensif dari tahun 2024 sampai 2022 sampai 2024, dapat disimpulkan bahwa PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan tangguh, dengan kemampuan pemulihan profitabilitas yang kuat. Kekuatan utama perusahaan terletak pada dominasi pasarnya sebagai produsen roti kemasan terkemuka serta efisiensi biaya produksi yang sangat baik, yang dibuktikan dengan peningkatan konsisten pada gross profit margin hingga mencapai 54,6% pada tahun 2024. Selain itu, efisiensi penggunaan aset juga meningkat, ditandai dengan kenaikan total aset turnover menjadi 1,05 kali pada tahun 2024. Profitabilitas perusahaan menunjukkan tren rebound yang positif pada tahun 2024, di mana return of equity kembali naik ke level 15,7% setelah sempat turun di tahun sebelumnya. Namun kekuatan ini sedikit diimbangi oleh risiko manajemen modal kerja dan solvabilitas yang meningkat. Terdapat penurunan yang signifikan dalam efisiensi penagihan piutang pada tahun 2024, di mana average collection period memburuk menjadi 41 hari dibandingkan 22 hari pada tahun 2023. Likuiditas perusahaan juga menunjukkan tren pengetatan dengan asites ratio turun dari 1,86 pada tahun 2022 menjadi 1,45 pada tahun 2024, serta rasio hutang atau debt ratio yang meningkat hingga 49% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, fundamental perusahaan tetap solid sebagai pemimpin pasar. Namun manajemen perlu mewaspadai siklus konversi kas yang melambat dan ketergantungan pada hutang yang meningkat. Lalu untuk poin selanjutnya adalah rekomendasi untuk investor. Rekomendasi untuk investor adalah buy atau beli. Alasannya, karena poin yang pertama, strong long term prospect atau prospek jangka panjang kuat. Jadi, prospek jangka panjang perusahaan dinilai positif karena memiliki fundamental operasional dan finansial yang solid, serta kepemimpinan pasar yang stabil. Selain itu, pemulihan kerja terlihat jelas melalui peningkatan net profit margin dan return on equity pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan profitabilitas dan efektivitas pengelolaan modal. Lalu yang kedua, market leader advantage atau memiliki keunggulan sebagai pemimpin pasar. Sari Roti tetap menjadi merek dominan di industrinya. Keunggulan ini didukung oleh brand equity yang kuat dan jaringan distribusi nasional yang luas, yang memungkinkan perusahaan mempertahankan pangsa pasar besar dan menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, growth strategi atau memiliki strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan perusahaan pada tahun 2024 tercermin dalam program diversifikasi atau Beyond Bread
yang membuka peluang pendapatan baru di luar produk roti utama. Langkah ini memperkuat ekspansi jangka panjang dan mendukung peningkatan pertumbuhan laba ke depannya. Lalu untuk poin yang keempat ada keynote for investor atau catatan penting untuk investor. Rekomendasi buy didukung oleh pemulihan profitabilitas perusahaan. Namun investor tetap harus memperhatikan pengelolaan piutang karena proses penagihan pada tahun 2024 mengalami perlambatan yang berpotensi mempengaruhi arus kas. Lalu untuk poin selanjutnya rekomendasi untuk manajemen perusahaan. Next. Jadi yang pertama perbaikan manajemen piutang atau perbaikan manajemen piutang. Manajemen harus segera mengevaluasi kebijakan kredit. Terjadi penurunan drastis pada perputaran piutang menjadi 9,01 kali pada tahun 2024 dari 16,59 kali di tahun 2023. Hal ini menyebabkan rata-rata penagihan membengkak menjadi 41 hari. Manajemen disarankan untuk memperketat termin pembayaran dan meningkatkan intensitas penagihan untuk mempercepat arus kas. Lalu yang kedua, pengendalian struktur modal. Rasio utang telah meningkat dari 0,35 pada tahun 2022 menjadi 0,49 pada tahun 2024. Manajemen perlu berhati-hati dalam menambah eksposur hutang baru agar beban bunga tidak mengerus laba operasional, terutama mengingat rasio kemampuan membayar bunga yang berada di angka 8,29 kali, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 12,65 kali. Lalu yang ketiga, mempertahankan efisiensi biaya produksi. Manajemen harus mempertahankan strategi efisiensi yang telah terbukti sukses meningkatkan gross profit margin dari 53% pada tahun 2022 menjadi 54,6% pada tahun 2024. Pengendalian harga pokok penjualan yang ketat harus terus dilakukan untuk menjaga margin keuntungan yang tebal. Lalu yang keempat, menjaga likuiditas. Meskipun asid tes rasio sebesar 1,45 masih di atas angka aman, trennya harus menurun dari tahun ke tahun. Manajemen perlu memastikan ketersediaan aset liquid yang cukup untuk mendanai kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada penjualan persediaan yang mungkin fluktuatif. Baik, itu sekian pemaparan analisis dari kami kelompok 5. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyebutan, mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.